Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Pak Giri. Nah, untuk kali ini suasananya beda ya. Biasanya kita syuting di studio, sekarang outdoor. Terus kalau dari tempatnya mungkin kalian sudah tahu ya, ini di mana? Ya, betul. Ini ada di Stasiun Ambarawa, tempat yang paling bersejarah. Ya, hitung-hitung refreshing lah, kayak gitu ya. Nah, untuk sekarang kita mau ngomongin apa ya? Presiden deh, presiden. Mungkin kalian tahu ya, presiden Indonesia sekarang adalah Insinyur Joko Widodo. Nah, presiden sendiri mempunyai fungsi sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara, karena Indonesia menganut sistem presidensial. Tapi tahukah kalian bahwa Indonesia dulunya sempat bergonta-ganti sistem pemerintahan? Nah, apa aja sih? Nah, ada sistem presidensial tadi ya, yang pertama. Terus ada sistem parlementer, yaitu di mana di sini kepala pemerintahan itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, terus presiden hanya sebagai kepala negara. Terus ada sistem federasi atau federal, yaitu di mana Indonesia itu terbagi menjadi beberapa negara bagian dan masing-masing negara itu punya presiden masing-masing. Dan yang akan kita bahas adalah Indonesia pada masa demokrasi liberal. Itu menggunakan sistem demokrasi parlementer di mana kepala pemerintahan itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Terus bagaimana sih keadaan Indonesia waktu itu? Apakah baik atau tidak? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, demokrasi liberal sendiri adalah demokrasi yang menganut sistem seperti parlementer barat. Nah, ini menghendaki adanya demokrasi yang seluas-luasnya. Nah, demokrasi liberal ini diterapkan pada tanggal 17 Agustus 1950 setelah dibubarkannya sistem RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Nah, terus pada masa ini Indonesia itu tidak lagi menggunakan Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang RIS, tapi menggunakan sistem Undang-Undang Sementara 1950 sebagai landasan konstitusi. Kenapa kok sementara? Karena waktu itu Indonesia belum menemukan undang-undang yang formulanya itu bagus untuk Indonesia ke depannya nanti. Sehingga dibuatlah undang-undang sementara yang nantinya akan disempurnakan atau dibuat lagi oleh badan disebut konstituante. Nah, terus siapa saja sih kabinet-kabinet yang pernah memimpin pada masa demokrasi liberal atau Perdana Menteri yang pernah menjadi pucuk pimpinan pemerintah pada masa demokrasi liberal? Nah, yang pertama ada Muhammad Natsir. Ya, kabinetnya itu disebut dengan Kabinet Natsir. Yang kedua ada Kabinet Sukiman. Terus yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Terus yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Terus habis itu ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Terus ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Terus untuk program-program kerjanya, nah program kerjanya dan juga bagaimana sih prestasi dari kabinet-kabinet tersebut. Nah, ini ada slide untuk kalian. Silahkan diperhatikan ya.
Nah, sudah lihat kan bagaimana program kerja, terus habis itu kondisi kabinet, dan juga prestasi, terus akhir dari kabinet itu. Nah, sangat ya banyak yang berprestasi dan juga kacau juga ya Indonesia waktu itu ya, karena sering jatuh bangun kabinet dan juga beberapa partai pengusung atau pendukung dari kabinet itu hanya mementingkan partainya sendiri daripada kepentingan bangsa. Nah, terus bagaimana sih akhir dari kabinet atau demokrasi liberal itu? Akhir dari demokrasi liberal itu terjadi pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno itu mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang mengakhiri masa demokrasi liberal dan Indonesia kembali dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem presidensial. Otomatis Soekarno menjadi kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Dan